sebelum pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian lebih dahulu ya. Oke, Bu. Suci hadir, Ripa hadir, Putri hadir, Nala hadir, Dika hadir, Vivian hadir, Ria hadir, Aki Devina hadir, Penny Tina hadir, Fitri hadir, Atia hadir. Semua hadir? Hadir. Nah, Ibu ingin kalian mengecek di kiri kanan bawah kalian apakah masih ada sampah? Iya. Bagus, berarti yang pijat hari ini telah melaksanakan pijatnya dengan baik. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengembalikan fokus kalian terlebih dahulu. Dengan melakukan tebak gambar. Coba kalian lihat. Pada gambar pertama, gambar apa ini? Pot. Kalian kunci jawabannya ya. Jawabannya itu potong nada. Coba kalian lihat untuk gambar yang kedua, ini gambar apa? Nada. Jawabannya itu tenaga listrik. Berikan dulu. Nah, karena fokus kalian juga udah kembali ya, kita mulai pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan prisma dan juga volume prisma. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kalian masih ingat ya pertemuan kemarin itu kita membahas tentang sifat-sifat dan jaring. Nah, Ibu ingin mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran pertemuan kemarin ini. Coba kalian lihat, terdapat gambar lusung minahasa, di mana lusung minahasa adalah alat tradisional dari Sulawesi Utara yang digunakan untuk mengumbuk padi. Nah, lusung ini dibuat dari kayu kutu dan memiliki bentuk prisma segi empat. Bagian alas dan sisinya itu berbentuk persegi panjang yang sejajar dan kongruen, sehingga struktur keseluruhannya itu menyerupai prisma segi empat. Nah, pada gambar lusung tampak sebagai sebuah wadah memanjang dengan 4 sisi tegak dan dasar datar. Nah, di bagian atas terdapat cekungan memanjang tempat padi diletakkan saat ditumbuk. Nah, sebatang alu kayu diletakkan miring di dalamnya sebagai alat penumbuh. Nah, wadah coklat kayu dengan tekstur serat khas menegaskan bahwa alat ini berasal dari bahan alami yang digunakan oleh masyarakat Minahasa secara turun-menurun. Nah, sebuah wadah ini itu memanjang dengan 4 sisi tegak dan dasar datar. Coba Ibu bertanya nih kepada kalian, prisma segi 4 itu memiliki rusuk berapa? 12. Bidangnya ada berapa? Ada 6. Nah, titik sudutnya ada berapa? 8. 8. Oke, berarti kalian masih pada ingat? Ingat. Nah, untuk memantapkan video pembelajaran nih, coba kalian amati videonya dengan cermat. Coba kalian amati.
that is identical, such as rectangular prism, quadrangular prism, regular prism, etc. Just remember, an object can only be defined as a prism when they meet all the essential criteria stated in the definition. That is, identical and lateral ends, and as flat surfaces. For example, let's take a plan. As you can see, Di sini itu dijelaskan beberapa bentuk bangun ruang. Nah, di mana itu terkaitan. Jadi dari prisma segitiga, prisma segi empat, dan juga prisma segi tidak beraturan itu memiliki keterkaitan untuk bagaimana kita menemukan sebuah konsep. here is another object. First, let's look at the ends. Jadi dengan melihat bentuk atau jaring-jaring dari beberapa prisma ini, kita bisa menemukan bagaimana luas permukaan prisma dan juga terdapat ruang di mana kita bisa menghitung volume permukaan prisma. Is not a prism. Belajarnya kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu tentang luas permukaan prisma dan volume prisma. Nah, manfaat dari kita mempelajari luas permukaan prisma dan juga volume prisma itu yang pertama, menentukan banyak kertas atau karton yang digunakan untuk membuat kemasan berbentuk prisma segi empat, lalu membantu saat membungkus kado atau barang atau kertas yang dipakai itu pas, tidak kurang dan juga tidak berlebih. Nah, yang ketiga, mempermudah dalam dunia kerja misalnya untuk menghitung kebutuhan bahan dalam produksi kemasan atau kotak penyimpanan. Nah, ini itu manfaat dari kita mencari luas permukaan prisma. Lalu ini terdapat manfaat dari kita mempelajari volume prisma. Nah, dengan memahami volume prisma, kita dapat mengetahui kapasitas berbagai wadah berbentuk kotak atau prisma segi empat. Nah, sehingga kita bisa menentukan berapa banyak barang atau cairan yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Nah, yang kedua, pengetahuan tentang volume prisma membantu kita menghitung kebutuhan bahan ketika membuat atau merenovasi benda-benda berbentuk prisma seperti akuarium, lemari, atau bak penyimpanan sehingga penggunaan material menjadi lebih efisien. Nah, memahami volume prisma juga memudahkan kita menata ruang secara efektif karena kita dapat memperkirakan besar kecilnya benda dan menyesuaikan penempatannya agar tidak menghabiskan tempat. Nah, capaian pembelajaran kita kali ini itu peserta didik dapat menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang khususnya pada prisma segi empat. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini itu melalui agar peserta didik itu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan prisma dan juga volume prisma. Nah, agar kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan prisma dan volume prisma, Ibu memiliki sebuah permasalahan yang bisa kita amati agar kita bisa menemukan sebuah konsep untuk menemukan luas permukaan prisma dan juga volume prisma. Nah, coba kalian lihat permasalahan ini. Coba kalian lihat ini gambar apa? Makanan apa? Makanan ini adalah makanan daerah yang biasa dikenal dengan sebutan dodol. Nah, dodol merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang terkenal dengan rasa manis, tekstur kenyal dan aroma khas dari campuran santan serta gula merah. Nah, salah satu daerah yang terkenal sebagai penghasil dodol adalah Garut, sehingga dodol dari daerah ini dikenal dengan nama dodol Garut. Nah, pembuatan dodol dilakukan dengan cara memasak campuran tepung ketan, gula merah dan juga santan secara perlahan hingga adonan mengental dan berwarna coklat keemasan. Nah, setelah matang, dodol biasanya dibungkus menggunakan plastik atau kertas minyak berbentuk prisma segi empat. Bentuk ini dipilih karena praktis, mudah disusun dan mampu menampung adonan dalam jumlah yang pas tanpa meluber. Nah, melalui bentuk kemasan dodol ini kita dapat mempelajari penerapan konsep dalam ruang prisma segi empat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mempelajari bagaimana menentukan luas prisma segi empat dalam kehidupan sehari-hari itu dengan menentukan luas permukaan, dengan membuat kemasan dodolnya dan juga volume prisma tepat pada mengetahui banyaknya adonan yang bisa ditampung. Kalian lihat pertanyaannya, seorang pengusaha bermuda
si dodol Garut dengan bentuk prisma segi 4 dengan ukuran tiap satu buahnya itu panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tingginya itu 10 cm. Nah, untuk itu Rapi akan membuat dodol dengan ukuran tersebut beserta kemasannya. Nah, bantulah Rapi untuk menentukan volume tiap satu buah dodol agar takaran bahannya itu sesuai dengan kemasannya. Nah, kalian selesaikan permasalahan yang ada di depan ini secara berkelompok. Ibu akan membagikan bahan aja dan LKPD. Nah, untuk pembagian kelompok itu ibu akan lakukan secara berhitung. Coba dimulai dari Suci. 1, 2, 4. 1, Oke. 2, 3, 4. 3. Oke. So, kalian ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian duduk secara berkelompok sesuai urutannya ya. 1, 4. Jadi mari jadi 2. Kalian sudah duduk secara berkelompok ya? Ibu akan bagikan dan ada dan LKPD yang berbentuk ibu. Nah, kalian bisa mengakses ibu tersebut dalam daftar. Jadi, coba. Kalian buka ibunya. Kalian akses dulu barcode-nya untuk bisa membuka ibu bahan aja ya. Nah, ini yang bahan aja itu yang LKPD ya. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Nah, ini ibu bahan ajarnya kalian Nah, ini kan ini ya bahan ajarnya. Ibu akan membagikan kertas untuk kalian menjawab. Oke. Ini Ibu kasih waktu 20. Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan bahan aja dan LKPD. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Nah, dalam bahan aja terdapat aplet GeoGebra. Di sana, aplet tersebut bisa membantu kalian untuk menemukan beberapa pertanyaan petunjuk agar kalian bisa menemukan luas permukaan prisma dan juga volume prisma. Nah, takutnya kalian kesulitan untuk membuka alatnya. Kalian bisa mengaksesnya di barcode. Kalian akses dulu ini. Untuk barcode. Ini yang situasi permukaan balok. Nah,
Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau aku mau bertanya. Oke. Duh. Yang soal tadi apa? Itu kayak gimana? Awalnya kalau dari apa? Kan di sana tuh ada pertanyaannya, itu kan dosa ini ya. Nah, dari itu berarti kita tuh harus menentukan dosamu. Tadi kan kita sudah mengerjakan bahan ajar nih. Nah, berarti kita tuh sudah menyimpulkan rumus dari luas rumah. Apa cara? Kali luas alas tambah keliling alas kali 7 prismanya. Jadi kita itu mensubstitusikan beberapa informasi yang di sini. Lihat di sini panjangnya berapa? Panjangnya 150, lebar 30, dan tinggi 30. Nah, itu substitusikan informasi yang diketahui di soal ke dalam rumus luas rumah prisma dan juga kok. Terima kasih. Mau bertanya. Ya. Ibu, kalau yang nomor 2 ini kan kalau yang nomor 2 ini yang mencari ini apa? Panjang tulisannya. Kan ini nyari luas permukaan. Berarti nyari luas permukaannya dulu. Baru ke ininya. Baru ke volume. Ya, jadi kita itu mencari luas permukaannya. Nah, kan tadi kita telah menemukan luas permukaan prisma dan volume prisma di kan? Ya, jadi kita tinggal mengaplikasikan rumus luas permukaan tersebut ke dalam prisma. Lihat di sini di informasi di soal panjangnya berapa? Panjangnya 180, lebarnya 40, tingginya 35. Nah, berarti kita tinggal mensubstitusikan ke dalam rumus dan mengetik. Terima kasih, Bu. Nah, gimana, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mau nanya dulu. Oke. Ya, gimana? Ibu kalau ini itu untuk menghitung luas permukaan yang ini ya, itu kan dikalikan dulu ya. Dikalikan sampai ini dari mana ya, Bu? Ada gimana ya caranya? Kita memulai dari kelas itu ya dari melihat jaring-jaring. Nah, tadi di update GeoGebra ya terdapat luas permukaan. Coba kalian gambarkan jaring-jaringnya. Jaring-jaring bisa segitu. Ya, Bu. Di sini kita bisa ketahui terdapat mana panjang mana lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya. Mana lagi? Ini panjang, ini lebar. Mana lagi? Semua ada di sini panjang lagi. Ini panjang lagi, ini lebar lagi, panjang, ini lebar, ini lebar, panjang. Lalu tingginya mana? Tinggi prisma yang ini. Ada berapa panjang kali lebar? Panjang kali lebar 1, 2, 3, 4. Ada berapa lebar? Lebarnya 4. Ada 4. Nah, coba jika kita aplikasikan dengan mengetahui tadi kan rumusnya berapa? 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Berarti kalian sudah tahu dong kan tadi yang ditanyakan keliling alas. Nah, ini 2 dikali luas alasnya itu panjang kali lebar. Kan tadi sudah kali ini ya. Ini tuh 2 dikali panjang kali lebar. Berarti sisanya ada berapa? Panjang kali lebar dan panjang kali lebar. Jadi ada berapa panjang sisanya? 2. Ada 2 dikali panjang
dikali dengan tingginya. Dah, udah mengerti? Udah, terima kasih Bu. Baik, gimana? Kalian sudah mengerjakannya? Sudah. Jadi sekarang bagian untuk mempresentasikannya ya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, baik dari Kelompok satu terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan ngobrol untuk ke depan. Iya, ngobrol pakai. mau di sana? Boleh? Nah, untuk mengefektifkan waktu untuk LKPD pengerjaan nomor 1 karena cukup ya. Papan tulisnya boleh main ke depan. Ada nggak ya papan tulisnya? Tidak ada. Ada, cukup sih. Ada. Kalian nomor kelompok 2 berarti ya? Iya.
Oke, baik. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 mengerjakan bahan ajar. Nah, jadi dari soal itu dapat diketahui atau dapat digambarkan seperti pada gambar seperti ini. Jadi panjangnya ini 8, lebarnya 6 dan tingginya 10. Sehingga didapat dua persegi panjang sisi depan dan belakang, dua persegi panjang sisi alas dan tutup, dua persegi panjang sisi kanan dan kiri. Kemudian dihitung luas alas dan tutupnya itu karena dua sisi panjang, maka 2 dikalikan dengan 8 kali 6 sama dengan 2 kali 48, sehingga hasilnya 96 cm². Kemudian untuk luas sisi kanan dan kiri itu sama 2 pasang dikalikan dengan 6 dikali 10 yang merupakan lebar dan tingginya, sehingga didapat 2 kali 60 dan menghasilkan 120 cm². Kemudian yang terakhir ada luas sisi depan dan belakang. Sama ini juga merupakan dua persegi panjang sisi depan dan belakang, sehingga menghasilkan 2 dikali 8 dikali 10 sama dengan 2 kali 80 dan menghasilkan 160 cm². Jadi seluruh luas jaring-jaring tersebut dapat dijumlahkan. 96 ditambah 120 ditambah 160 menghasilkan 376 cm². Selanjutnya ini menghitung luas permukaannya. Nah, jadi pada rumus itu didapatkan luas permukaan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi, di mana luas alasnya itu 8 dikali 6 yang menghasilkan 48. Kemudian keliling alasnya itu 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6 yang menghasilkan 28 dan dengan tinggi 10. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus yang di atas. Luas permukaan 2 dikali 48 ditambah 28 dikali 10, sehingga menghasilkan 2 dikali 48 ditambah 280, sehingga menghasilkan 96 ditambah 280 sama dengan 376 cm². Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mencari volume itu dengan cara panjang dikali lebar dikali tinggi, dan untuk menentukan luas permukaan itu dengan cara 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke, sekian. Sekian dari kelompok 1. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2 mencatat angka BD nomor 1. Di nomor 1 ini terdapat ada unsur Minahasa yang kalau misalkan di modelkan dalam matematika itu menjadi sebuah prisma segi 4. Nah, di sini terdapat panjangnya itu 150, lebarnya 35 dan tingginya 30 cm. Kemudian soal yang pertama itu menghitung luas permukaannya. Untuk rumusnya yang telah kita temukan tadi di bahan ajar, luas permukaan itu 2 kali luas alas dikali keliling ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Karena luas alasnya persegi panjang, maka rumus luas alasnya itu panjang kali lebar. Kemudian karena alasnya itu persegi panjang, maka keliling alasnya itu 2 dikali P ditambah L. Sehingga rumusnya menjadi 2 dikali P kali L ditambah 2 kali panjang tambah lebar dikali tinggi prisma. Setelah itu dimasukkan nilai-nilainya, disubstitusi nilainya, panjangnya 150, lebarnya 35 dan tingginya 30 menjadi 2 dikali 150 dikali 35 ditambah 2 kali 150 tambah 35 dikali dengan 30. Ini hasilnya menjadi 10.500 ditambah ini hasilnya 370 dikalikan dengan 30. 370 dikalikan dengan 30 hasilnya 11.100. 11.100 ditambahkan dengan yang tadi 10.500, maka hasilnya 21.600 cm². Itu untuk luas permukaannya. Kemudian volumenya, isi dari prisma ini rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Alasnya itu persegi panjang, maka luas alasnya itu panjang dikali lebar.
Panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 150, lebarnya 35, tingginya 30 dikalikan, maka hasil akhirnya menjadi 167.500 cm. Terima kasih. Oke. Udah ya? Gimana pengerjaannya sama? Sama. Tinggal pengerjaan LKPD nomor 2 dan nomor 3. Boleh dilangsungkan di sini. Itu LKPD nomor berapa itu, Nak? 3. Dua. Oh iya, ke depan. Ibu izin ke toilet ya, Bu. Ya. Cara matematikanya cara ya.
Oke, ini mengerjakan nomor 2. Diketahui dari panjang alas prisma 180 cm, luas alas prisma 40 cm, tinggi prisma 35 cm. Yang ditanyakan itu tentukan luas permukaan satu tiang penopang dan tentukan volumenya. Untuk tiang luas permukaan, kita substitusikan menggunakan rumus luas permukaan, yaitu 2 kali luas alas ditambah. Jawabannya yaitu untuk yang A, luas permukaan saya mensubstitusikan ke dalam rumus dengan hasil 29.800. Untuk volumenya juga saya substitusikan kepada rumus, hasilnya 252.000 cm persegi. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini itu dalam soalnya diketahui bahwa dari panjangnya itu ada 1 cm, kemudian lebarnya 10 cm, dan juga tingginya itu 8 cm. Nah, yang poin A itu kita harus mencari luas permukaan dari balon air. Ini untuk rumus dari permukaan, nah setelah itu kita substitusikan dari hasil ini ke dalam rumus ini dan menghasilkan untuk luas permukaan ini adalah 3.760 meter persegi. Kemudian untuk yang poin B kita mencari volume. Nah, sama juga kita substitusikan dan untuk hasilnya itu volumenya adalah 8.000 meter kubik. Dan yang terakhir, total volume untuk 6 balon itu sama disubstitusikan ke dalam rumus menghasilkan 48.000 meter kubik. Sekian, terima kasih. Nah, gimana? Apakah hasil dari pengerjaan teman kelompoknya ada yang berbeda tidak? Tidak. Baik, sudah sama ya. Berarti kalian sudah paham dong cara mengaplikasikan ke dalam luas permukaan prisma dan juga volume prisma. Insya Allah. Baik. Ibu akan mengukur pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini dengan melaksanakan tes evaluasi. Kalian bisa lihat soal tes evaluasinya ada di layar. Kalian bisa mengerjakannya dalam kurun waktu 10 menit. Ibu tunggu dan kalian kumpulkan di meja ibu. Nah, dapat kita simpulkannya bahwa untuk menemukan luas permukaan prisma itu kita bisa melihat dengan membuat jari terlebih dahulu. Lalu menghitung berapa banyak data dalam jari-jari tersebut, lalu mengaplikasikan berapa panjang kali lebar dan menemukan luas permukaan prisma dan juga volume prisma. Nah, luas permukaan prisma itu adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, untuk volumenya dapat kita simpulkan untuk volume umumnya itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Alhamdulillahirobbilalaminnya, pembelajaran kali ini telah selesai. Kita laksanakan dengan baik. Nah, ibu memiliki refleksi untuk kalian. Jawab secara sesama nih, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Lalu, nah, apa kalian paham tentang materi yang dipelajari hari ini? Paham. Lalu, apakah Bahan Aja dan LKPD membantu kalian untuk memahami materi pembelajaran? Lalu yang terakhir, apakah kalian mengalami kesulitan untuk memahami materi pada pembelajaran kali ini? Sedikit. Karena pembelajaran juga sudah selesai ya, semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita juga akan membahas tentang 5 segi untuk menutup pembelajaran kita kali ini. Kepada kalian silakan untuk menutup dengan doa. Baik, setelah selesai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.